Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penampakan alam dan buatan. Tujuan pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, kita dapat menyebutkan contoh penampakan alam. Yang kedua, kita dapat menyebutkan contoh penampakan buatan. Kita lihat pada layar ini anak-anak. Pada layar ini adalah pemandangan alam di Indonesia yang merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya. Tadi baru salah satu contoh penampakan alam. Berikutnya ini anak-anak kita cermati contoh penampakan alam Indonesia yang lain yang dapat kita jumpai di setiap daerah wilayah Indonesia. Penampakan alam anak-anak di tanah air kita ini dapat dikelompokkan diantaranya pulau, 2 laut, 3 selat, 4 tanjung, 5 teluk, 6 pegunungan, 7 danau, 8 gunung, 9 lembah, dan ke-10 bukit. Ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penampakan alam secara khusus di Pulau Jawa itu juga bisa kita lihat. Pulau Jawa itu padat penduduknya karena di Pulau Jawa itu mempunyai penampakan alam yang sangat subur tanahnya. Kecuali karena penampakan alam yang sangat indah dan subur itu, penyebab mengapa Pulau Jawa penduduknya padat itu karena di Pulau Jawa juga menjadi pusat pemerintahan. Beberapa penampakan alam di Pulau Jawa yang sangat menarik anak-anak. 1. Dataran tinggi di Cianjur, Dieng, dan Malang. Yang kedua, kecuali penampakan alam yang berupa pemandangan alam, juga memiliki penampakan alam yang berupa sungai. Di antaranya Sungai Citandui, Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, dan Sungai Brantas. Penampakan alam di Pulau Jawa itu contohnya anak-anak, kita perhatikan. Gunung berapi itu di Jawa Barat, misalnya Gunung Salak, Gunung Galunggung, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Cermai. Gunung berapi di Jawa Tengah misalnya Gunung Slamet, Gunung Sundoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Dan di Jawa Timur itu juga terdapat gunung berapi, misalnya Gunung Arjuno, Gunung Bromo, dan Gunung Mahameru. Penampakan alam itu juga dapat memberi warna bagi keindahan alam di Indonesia. Dan keindahan itu juga dapat ditunjang dengan penampakan buatan. Yaitu misalnya Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara merupakan pelabuhan terbesar yang ada di tanah air kita. Selain Tanjung Priok juga ada Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Dan ada Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Ini merupakan contoh penampakan buatan di tanah air kita. Penampakan alam itu bisa berupa cagar alam yang digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Misalnya cagar alam Ujung Kulon, cagar alam Pangandaran, cagar alam Muara Angke, cagar alam Cibodas, cagar alam Gunung Honji, dan cagar alam Arjuno dan Lajiwo. Anak-anak, kita saksikan pada layar monitor ini, Bapak memberikan contoh penampakan buatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia transportasi, yaitu jembatan yang menghubungkan suatu daerah yang satu dengan yang lain, dan bandara
yang sangat menunjang transportasi udara kita. Kenampakan alam dan kenampakan buatan itu bisa berada dalam satu tempat. Contohnya dalam layar anak-anak kita saksikan. Di sini ada bendungan. Bendungan itu sendiri merupakan contoh kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Sedangkan danau atau sungai itu merupakan kenampakan alam yang dapat disatukan menjadi bendungan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Anak-anak, pada pagi hari ini kesimpulan pembelajaran jarak jauh muatan ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai berikut. Kenampakan alam adalah kenampakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi atau di alam ini. Contohnya, kenampakan alam di daratan itu bisa berupa gunung, lembah, danau, dan sungai. Berikutnya adalah contoh kenampakan alam di perairan. Jadi kenampakan alam itu kecuali di daratan, ya juga ada yang di perairan, misalnya laut, selat, teluk, dan tanjung. Sedangkan kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang ada di permukaan bumi dan sengaja dibuat oleh manusia untuk memudahkan kegiatannya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contohnya, kenampakan buatan itu adalah bandara, jembatan, dan bendungan. Semuanya itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kesimpulan berikutnya, anak-anak, perlu kita pahami bersama. Indonesia ini disebut negara kepulauan karena wilayahnya yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Sedangkan karena luasnya daerah perairan Indonesia itu melebihi dari luas daratan, maka negara kita ini disebut juga sebagai negara maritim. Anak-anak, perlu juga kalian pahami bahwa pulau-pulau di Indonesia itu dijadikan menjadi beberapa kelompok. Yaitu kepulauan Sunda Besar, kepulauan Sunda Kecil, kepulauan Maluku, dan kepulauan Nusa Tenggara. Keadaan wilayah Indonesia terdiri banyak pulau, meskipun tadi sudah dikelompokkan, sehingga terjadi keragaman kenampakan alam, perbedaan cuaca, perbedaan flora dan fauna, dan perbedaan suku dan kebudayaan, sehingga di Indonesia ini kaya akan kekayaan alam, kaya akan seni dan budayanya. Anak-anak, kita bisa mengetahui semua kenampakan alam ini dalam peta dengan memperhatikan legenda, di mana legenda itu merupakan bagian dari peta yang berisi simbol-simbol dan maknanya, sehingga memudahkan kita untuk menentukan kenampakan alam itu. Demikian anak-anak, pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi anak-anak untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih, salam sukses selalu.